Bab 626, Siapa Mangsanya? Karena formasi yang menutupi seluruh Sekte Langit Merah Tua sekarang berada di bawah kendali Jiang Chen, dia hanya perlu memeriksanya dengan cermat untuk menemukan area yang bermasalah. Sapuan pertamanya menutupi bagian dalam Sekte Surga Crimson kuno. Kesadarannya pertama-tama menyapu menara warisan, lalu gua, tebing leluhur, cenotaf, tidak ada masalah dengan reruntuhan di dalam Sekte Surga Crimson kuno. Kesadaran Jiang Chen menyapu keluar untuk menjelajahi 3 platform altar di pinggiran Taman Ramuan kuno. Dia akhirnya mengerti tujuan dari 3 platform. Jelas, setiap tingkat berhubungan dengan salah satu dari 3 leluhur, dan dengan demikian, 3 warisan. Dia terus memperluas kesadarannya di luar altar itu, tidak ada masalah di sekitar danau. Saat dia menggunakan kesadarannya untuk memeriksa setiap area yang mungkin, dia juga tidak menemukan fluktuasi dalam formasi di bagian dalam Taman Ramuan kuno. Kesadaran Jiang Chen terus menyebar keluar ketika tiba-tiba itu berhenti, mengunci pintu masuk ke Taman Ramuan kuno, di depan air terjun besar itu. 3 sosok berada di pintu masuk ke air terjun besar, dengan ganas menyerang formasi besar Mirage Ripple di sekitar bagian luar air terjun itu. Siapa ini? Jiang Chen menggunakan formasi untuk menyelidiki pendatang baru ini, menyembunyikan kesadarannya. Semuanya sama-sama asing, tetapi masing-masing memiliki potensi yang menakutkan. Jiang Chen bisa merasakan kekuatan dan kehadiran mengejutkan yang terpancar dari pemuda beralis biru pada khususnya. Dia bahkan belum pernah melihat tekanan besar seperti ini di Myriad Domain, bahkan dari kepala sekte Xiang Wentian dari Katedral Agung. Mereka bukan dari Myriad Domain, kan? Jiang Chen sangat terkejut. Dia tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan yang memancar dari ketiga orang itu sedikit mirip dengan kekuatan Ding Tong. Bukan hanya Ding Tong, tetapi juga mirip dengan anggota Sekte Langit Ninesun yang dia temui di Sekte Pohon Berharga. Murid dari Sekte Langit Ninesuns. Jiang Chen sedikit memperkuat kesadarannya, dengan cepat mengenali latar belakang ketiga orang ini. Mengapa mereka datang ke sini? Otak Jiang Chen sejenak dipenuhi dengan pertanyaan tetapi dia segera menyadari bahwa Sekte Tristar pasti telah mengungkap rahasianya. Awalnya, semua orang telah bersumpah surgawi sebelum memasuki Taman Ramuan kuno. Jiang Chen sudah lama mengetahui bahwa Sekte Tristar berkolusi dengan Sekte Langit Ninesuns. Oleh karena itu, dia bahkan secara khusus mengingatkan Penatua Yun Ni untuk menutup celah Sekte Tristar. Akal sehat menyatakan bahwa Sekte Tristar tidak akan mengungkapkan rahasia karena takut menderita tragedi kesusahan surgawi. Tetapi ketika dia melihat ketiga murid Sekte Langit Ninesun ini, Jiang Chen memiliki firasat bahwa Sekte Tristar telah mengungkapkan segalanya. Meskipun dia tidak tahu metode apa yang digunakan Sekte Tristar untuk menghindari penghakiman surgawi, Jiang Chen hampir sepenuhnya yakin bahwa hanya Sekte Tristar yang memiliki motif yang cukup untuk mengungkapkan masalah ini. Selain itu, dari situasinya, mereka mungkin hanya mengungkapkannya kepada Sekte Langit Ninesuns. Kalau tidak akan ada 3 orang ini yang mengetuk di depan pintu. Meskipun kesadaran Jiang Chen telah menjadi sangat kuat, dia masih tidak bisa menutupi keseluruhan pinggiran Sekte Langit Merah Tua. Meskipun dia melihat ketiga musuh itu, dia tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan. Namun, Jiang Chen segera datang dengan tindakan balasan. Dia turun dari menara dan berjalan keluar dari gua, kembali ke area di sekitar altar. Melalui formasi transportasi di altar, ia kembali ke altar di Taman Ramuan kuno. Kemudian, dia melepaskan sekelompok tikus penggigit emas, menginstruksikan mereka, pergi, jelajahi daerah itu. Tikus penggigit emas telah dilatih untuk menjadi mata dan telinga Jiang Chen. Mereka dengan cepat mengkonfirmasi alasan di balik kedatangan kelompok itu. Seperti yang diharapkan, ketiganya berasal dari Ninesuns Sky Sect. Orang yang bertanggung jawab untuk menghancurkan formasi tidak benar-benar menembus formasi. Sebaliknya, sepertinya dia menggunakan beberapa metode khusus untuk membuat celah sementara dalam formasi. Jiang Chen secara alami telah mendengar tentang seni membelah formasi semacam ini. Siapa yang mengira bahwa murid dari Sekte Langit Ninesun ini akan mengetahui teknik tingkat tinggi seperti itu? Dia benar-benar membuat Jiang Chen terkesan. Seperti yang diharapkan dari para murid dari 8 wilayah atas. Membawa teknik semacam ini ke Myriad Domain benar-benar berlebihan. Untuk dapat memecahkan formasi kuno ini, bahkan untuk sementara, dia lebih memiliki beberapa keterampilan. Petik 2. Meskipun Jiang Chen membenci Sekte Langit Ninesun yang sangat arogan,
dia tahu bahwa anggota sekte kelas 1 yang melanggar akan memiliki konsekuensi yang parah. Bahkan Ding Tong, yang hanya murid kelas 2 dari sekte langit Ninesuns, sulit untuk dihadapi. Tak satu pun dari ketiga orang ini lebih lemah dari Ding Tong. Pemuda beralis biru itu, khususnya, memiliki kekuatan yang dalam dan tak terukur. Jiang Chen memiliki kecurigaan bahwa, bahkan jika kekuatannya belum dari ranah kaisar, dia akan cukup dekat. Bahkan jika Jiang Chen memanggil Long Xiaoxuan, hanya akan ada peluang 50% untuk memenangkan ketiga musuh ini. Selain itu, Long Xiaoxuan adalah salah satu kartu yang pasti tidak bisa dia ungkapkan kepada dunia. Begitu dia diekspos, tidak akan ada akhir dari masalah. Oleh karena itu, Jiang Chen tenggelam dalam perenungan sesaat. Apa cara jitu untuk mengusir ketiganya? Jika itu adalah Jiang Chen 2 tahun lalu, tidak mungkin dia akan repot-repot membuat rencana setelah melihat mereka. Tindakan pertama dan satu-satunya adalah mundur. Bahkan kemudian, apakah dia akan berhasil melakukannya akan menjadi pertanyaan lain sepenuhnya. Tapi, setelah 2 tahun berlatih keras, kemampuannya meningkat ke level lain, seiring dengan kepercayaan dirinya. Terlebih lagi, Gunung Rippler Mirage sekarang menjadi wilayahnya. Kombinasi itu cukup bagi Jiang Chen untuk merasa bahwa dia memiliki peluang serius dalam pertarungan yang akan datang. Ketiganya mungkin ingin masuk untuk membunuhku. Lalu, saya akan mengizinkan mereka masuk. Jiang Chen dapat melihat bahwa jika salah satu dari ketiganya menggunakan teknik pemisahan formasi, tidak ada yang bisa membuat celah. Tetapi mereka bertiga telah bekerja sama untuk menyerang formasi secara terus-menerus selama berhari-hari. Sangat mungkin usaha mereka akan segera membuahkan hasil. Manusia mati demi kekayaan, sedangkan burung mati demi makanan. Sepertinya bahkan para murid dari sekte langit Ninesuns tidak dapat menahan keserakahan mereka ketika mereka mendengar tentang kebun herbal kuno. Jiang Chen mencibir diam-diam ketika dia melihat kegilaan mencengkeram ketiganya. Namun, pada saat yang sama, rasa sedih muncul di hatinya. Dengan keadaan seperti sekarang, kontra dari taman ramuan kuno yang muncul pada akhirnya melebihi pro. Pembukaan rahasia sekte Tristar akan membawa malapetaka besar ke Myriad Domain. Mulai hari ini dan seterusnya, Myriad Domain mungkin tidak tahu kedamaian lagi. Di sisi lain, Gunung Rippling Mirage sekarang berada di bawah kendalinya. Tanpa token yang tepat, tidak ada orang lain yang bisa memasuki area terlarang dari sekte Langit Merah Tua. Mereka paling banyak bisa mencapai altar. Tapi, Jiang Chen masih tidak ingin orang luar terus menyusup ke gunung ini. Meskipun Gunung Rippling Mirage hanyalah area terlarang terluar dari sekte Langit Merah Tua, itu masih merupakan bagian dari wilayah sekte tersebut. Dan sekarang, itu bahkan telah menjadi wilayah pribadi Jiang Chen. Siapapun yang masuk ke dalam tanpa undangan harus mati. Jiang Chen mengambil waktu sejenak untuk merencanakan tindakannya dan datang dengan inti umum dari sebuah rencana. Ketika itu benar-benar terjadi, masih ada waktu sampai upacara agung segudang, jadi dia tidak terburu-buru untuk pergi. Ketiganya telah menggunakan teknik pemecah formasi untuk memasuki taman ramuan kuno dengan maksud untuk membunuhnya dan menjarah ramuan peringkat langitnya. Bibir Jiang Chen melengkung menjadi senyum dingin. Bunuh aku. Sepertinya mereka menganggapku, Jiang Chen, sebagai semacam mangsa yang harus dimakan. Ketika mereka memasuki kebun herbal kuno, kita akan melihat siapa mangsa sebenarnya. Dia mulai membuat persiapan saat dia berbicara. Meskipun ini adalah wilayahnya, Jiang Chen tidak berani ceroboh. Tak satu pun dari ketiganya yang baik hati. Satu-satunya musuh level ini yang pernah dihadapi Jiang Chen adalah Ding Tong dan Penatua Chen dari Istana Pedang Suci. Selain itu, Jiang Chen hanya mengalahkan mereka setelah memanggil Long Xiaoxuan. Bahkan yang terlemah dari ketiga orang ini setidaknya setara dengan Ding Tong. Dan pemuda beralis biru itu lebih dari sama dengan kekuatan gabungan dari 5 Ding Tong. Jiang Chen tidak punya alasan untuk meremehkan lawan semacam ini. Untungnya, sepertinya dia masih punya 1 atau 2 hari sebelum ketiga orang ini memecahkan formasi. 2 hari persiapan sudah cukup bagi Jiang Chen untuk membuat banyak pengaturan. Jika ketiga orang itu bisa menggunakan teknik penghancur formasi, pasti ada master formasi di antara mereka. Tidak heran mereka berani masuk tanpa izin ke Gunung Rippler Mirage. Tetapi bahkan seorang master formasi pada akhirnya tidak dapat bersaing dengan formasi sekte surga Crimson kuno. Bahkan dengan upaya gabungan 3 orang, mereka masih membutuhkan banyak waktu untuk membuat retakan yang cukup besar.
Saya hanya perlu melenyapkan salah satu dari mereka setelah mereka masuk untuk membuatnya sehingga mereka tidak dapat menggunakan teknik membelah formasi itu lagi. Kemudian, mereka tidak akan bisa meninggalkan tempat ini sampai formasi terbuka. Selama waktu itu, mereka tidak akan berbeda dengan kura-kura dalam toples, menunggu untuk disembelih. Jiang Chen tersenyum sedikit dan menghilang dengan kedipan bayangannya. 2 hari kemudian, Fatih Wuhen berdiri di depan air terjun yang besar. Dahinya dipenuhi keringat, tetapi dia sangat bersemangat. Segera, segera. Semuanya, bekerja keras dan berikan semua usahamu. Ledakan, meskipun formasi besar Mirage Ripple sangat kuat, mengingat bahwa itu telah berlangsung sejak zaman kuno, kekuatan pertahanannya telah menurun hingga kurang dari sepertiga dari puncaknya. Dengan demikian, upaya berkelanjutan gabungan dari ketiganya akhirnya memungkinkan mereka untuk membuat celah dalam formasi. Saat melihat kekosongan yang menganga, ketiganya menjadi liar dengan gembira, bergegas masuk dengan kecepatan penuh. Seolah-olah mereka berdiri di gerbang surga, mereka berjuang untuk menjadi yang pertama menembus kehampaan. Wus, 3 bayangan terbang dengan cepat sebelum formasi di air terjun besar itu menutup dengan keras. Jelas, meskipun ketiganya telah memecahkan formasi, itu hanya bertahan selama sepersekian detik. Meskipun demikian, ketiganya bersemangat tinggi sekarang. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu dan usaha, mereka akhirnya masuk. Ada begitu banyak energi roh di tempat ini. Ini sangat berbeda dari luar. Sepertinya ini memang kebun ramuan kuno yang telah kamu sebutkan, kakak senior Chao. Si Zhen mendecakkan lidahnya heran setelah mengamati sekelilingnya. Dia dengan santai mengantongi tangkai ramuan roh suci sejati. Saya tidak membayangkan bahwa ramuan roh suci sejati akan tumbuh di mana-mana di sini. Tampaknya kebun ramuan kuno ini benar-benar layak mendapatkan namanya. Cao Jin jelas tidak berniat untuk hanya memetik beberapa ramuan roh suci setelah memasuki tempat ini. Dengan lambaian tangannya, dia mengumpulkan 2 lainnya di dekatnya. Kalian berdua, kita akan memiliki lebih dari cukup waktu untuk memetik semua ramuan roh dari tempat ini. Hak prioritas utama kami adalah menemukan Jiang Chen. Tapi ada sesuatu yang harus saya katakan kepada kalian terlebih dahulu, kami mungkin tidak dapat menemukan Jiang Chen dalam perjalanan ini. Petik 2. Apa? Ekspresi Fatih Wu dan Si Zhen langsung berubah. Kakak Cao, apa maksudmu? Kami sudah sampai sejauh ini dan Anda mengatakan bahwa kami mungkin tidak akan menemukan Jiang Chen. Jangan panik. Awalnya, laporan Sekte Tristar mengatakan bahwa salah satu tetua Sekte Pedang Suci juga tidak berhasil keluar. Sangat mungkin dia tetap tinggal untuk membunuh Jiang Chen. Oleh karena itu, apakah itu Jiang Chen atau sesepuh Istana Pedang Suci itu, kita tidak bisa membiarkan mereka lolos begitu saja. Jika tetua membunuh Jiang Chen, sangat mungkin harta Jiang Chen jatuh ke tangannya. Setelah 2 lainnya mendengar ini, keduanya menjawab, selama harta itu ada, tidak apa-apa. Seorang penatua belaka dari sekte peringkat keempat tidak perlu dikhawatirkan. Petik 2. Cao Jin mengangguk. Meski begitu, kita bertiga tidak boleh berpisah terlalu jauh kalau kita tinggal cukup lama untuk malapetaka menyerang. Lagi pula, jika reruntuhan kuno ini memiliki jebakan aneh, setidaknya kita bisa saling menjaga dengan tetap bersama. Bahkan seseorang sekuat Cao Jin sangat berhati-hati. 2 lainnya tidak punya alasan untuk sombong tentang kemampuan mereka dan mengangguk satu demi satu. Bab 627, menghancurkan yang pertama. Harus dikatakan bahwa meskipun Cao Jin terlihat sangat angkuh, dia sebenarnya sangat berhati-hati. Dia tahu bagaimana membaca situasi dengan benar dan memahami waktu untuk pergi ketika keadaan memburuk. Dia telah menerima informasi yang cukup dari Sekte Tristar untuk mengetahui bahwa seharusnya tidak ada lagi ancaman selain miasma ketika dia memasuki kebun ramuan kuno. Namun, dia masih mempertahankan kehati-hatiannya, mengambil sikap singa yang mengerahkan kekuatan penuhnya untuk menangkap kelinci kecil. Karena mereka juga terpengaruh oleh jalan pikiran Cao Jin, Wu Heng dan Si Zhen juga tidak berani lengah. Meskipun mereka juga merasa bahwa baik Jiang Chen maupun tetua Istana Pedang Suci bukanlah ancaman bagi mereka, mereka siap untuk apapun yang mungkin terjadi. Ketiga orang itu menyebarkan kesadaran mereka menjadi kerucut dan mulai menyapu setiap sudut taman ramuan kuno. Kebun ramuan kuno itu bahkan tidak 1/10 dari ukuran gunung utama di Gunung Rippling Mirage. Kesadaran ketiga orang itu sangat kuat, terutama Cao Jin, yang kesadarannya bisa menutupi sejumlah ruang yang mengejutkan.
Ketiganya menemukan banyak petunjuk setelah kira-kira 3 jam pencarian. Namun, mereka semua telah ditinggalkan pada awalnya oleh anggota sekte besar. Tetapi orang-orang itu sudah pergi, jadi mereka tidak memberikan banyak informasi. Namun, si Zen agak putus asa karena di sepanjang jalan, dia melihat tanda-tanda bahwa banyak batang herbal roh peringkat bumi telah dipetik. Ini membuatnya ingin memukul dadanya dan menghentakkan kakinya dengan kesal. Kakak Chao, lihat ini, perasaan mendesak tiba-tiba memasuki suara si Zen. Ini adalah sisa-sisa rumput sage flatgling. Ini pasti sepetak besar sage flatgling grass. Berapa banyak? Chao Jin menghela nafas. Beberapa ratus batang sage flatgling grass akan terdengar seperti musik yang manis di telinganya. Menilai dari areanya, aku merasa seharusnya ada beberapa ribu, bahkan mungkin puluhan ribu. Napas si Zen juga bertambah cepat. Begitu banyak tangkai sage flatgling grass, bahkan untuk Ninesun Skysec, ini masih merupakan jumlah kekayaan yang mengejutkan. Chao Jin mengangkat alis biru dan bergumam, jadi, apa yang dikatakan Istana Pedang Suci tentang Jiang Chen yang menerima beberapa ribu batang rumput sage flatgling kemungkinan besar benar. Benar atau tidak, bukankah kita akan tahu segalanya setelah kita menangkap bocah itu? Fatih Wu mencibir, 3 orang saling melirik, berangkat sekali lagi. Mereka segera berhadapan dengan tebing tinggi. Si Zen tiba-tiba mengangkat tangannya saat kejutan melintas di matanya. Apa itu? Fatih Wu mengerutkan alisnya. Seharusnya ada ramuan roh berperingkat tinggi di sini. Sebagai Raja Pil peringkat kedua, penilaian si Zen mengenai area ini jauh melampaui penilaian Chao Jin dan Wu Heng. Seberapa tinggi? Tatapan si Zen tertuju pada sepetak tebing tinggi sebelum dia mengangguk. Aku akan pergi memeriksanya. Chao Jin dan Wu Heng sama-sama mengerutkan kening, jelas tidak senang dengan tindakan si Zen. Si Ye tersenyum acuh tak acuh. Tenang, kurangi saja apapun yang saya dapatkan dari ketika kita membagi keuntungan kita nanti. Chao Jin dan Wu Heng saling pandang. Bagaimanapun, mereka harus membagi apapun yang mereka peroleh dari Jiang Chen ketika mereka menemukan bocah itu nanti. Tidak peduli apa yang si Zen temukan sekarang, mereka bisa memotongnya dari bagiannya nanti. Hati-hati, Chao Jin mengingatkan mereka. Si Zen mengangguk dan mengambil cangkul obat dengan satu tangan. Dia menyelubungi dirinya dalam cahaya yang mengalir sebelum terbang menuju puncak tebing. Pakar ranah sage dilengkapi dengan kemampuan untuk terbang. Si Zen jelas telah mempelajari semacam teknik penerbangan khusus. Tubuhnya melakukan perjalanan di udara seperti burung besar, tiba di depan tebing dalam sekejap mata. Tebing itu tertutup semak dan tanaman hijau. Si Zen memperluas kesadarannya dan memeriksa sekelilingnya. Tiba-tiba, matanya tertuju pada semak sekitar 50 meter di sebelah kanannya. Ramuan roh peringkat langit, Sundevorer Ganoderma. Si Zen sangat senang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa sebenarnya akan ada tangkai ramuan roh peringkat langit yang tersembunyi di sini. Terlebih lagi, Ganoderma Sundevorer ini bukanlah ramuan roh peringkat langit biasa. Tapi, mengapa tidak ada seorang pun dari Myriad Domain yang memetik sebatang ramuan roh peringkat langit yang begitu jelas? Saat si Zen hendak melangkah maju untuk memanennya, langkahnya terhenti. Dia merasa bahwa penampilan rumput roh peringkat langit ini agak mencurigakan. Mungkinkah ini jebakan? Si Zen bukanlah orang yang impulsif. Semakin dia memikirkan hal ini, semakin dia tidak terburu-buru untuk memanennya. Sebagai gantinya, dia menjelajahi lokasi, mengitari area di sekitar ramuan roh peringkat langit berulang kali untuk mencari tahu apakah ramuan itu asli. Jelas bahwa ramuan roh peringkat langit ini tidak bisa lebih asli. Energi roh terkonsentrasinya sangat hidup dan tidak mungkin dihasilkan oleh ilusi. Saat si Zen ragu-ragu, Wu Heng berseru dari bawah, "Kakak si Zen, waktu adalah yang terpenting. Untuk apa kamu ragu-ragu?" Chao Jin juga bertanya, "Adik laki-laki si Zen, apa yang kamu lihat?" Si Zen melangkah maju untuk memeriksa di bawah desakan mereka dan terkekeh, hati-hati mencegah kesalahan. "Saya hanya memeriksa apakah ada jebakan di area ini." Petik 2. Si Zen tidak lagi ragu setelah itu. Setelah berpikir dengan hati-hati, apakah dia mungkin terlalu berhati-hati? Bagaimanapun juga, Chao Jin dan Wu Heng berada tepat di bawahnya, dan meskipun dia tidak terlalu kuat, tetap saja dia tidak perlu berjinjit di sekitar penghuni Myriad Domain. Seorang tetua dari Istana Pedang Suci. Dia hanya dunia bijak bumi. Dan Jiang Chen telah dilaporkan hanya seorang kultivator alam asal. Saat si Zen memikirkan hal ini,
dia langsung mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Dia melompat di depan Sun Devourer Ganoderma. Dengan mengayunkan cangkul obatnya, dia bersiap untuk memetik ramuan. Ketika pemandangan tiba-tiba berubah di depan matanya. Hati-hati, saudara junior Shizen. Meskipun pemandangan di depan matanya telah berubah, Sun Devourer Ganoderma itu tetap di tempat aslinya. Shizen mengabaikan yang lainnya saat cangkul obatnya menari, menggali akar tanaman obat. Pada saat yang tepat, permukaan tebing yang mengelilingi ramuan roh tiba-tiba meletus dengan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya, berputar di sekitar Shizen tanpa peringatan. Shizen benar-benar asyik dengan Sun Devourer Ganoderma. Bagaimana dia mengharapkan ini terjadi? Dia tiba-tiba merasakan angin dingin di lehernya. Suara mendesing. Kepala Shizen terangkat ke atas. Tubuhnya bagaimanapun, jatuh ke semak belukar lebat dengan menjatuhkan diri. Pada saat inilah Cao Jin dan Wu Heng buru-buru tiba. Ketika mereka melihat kepala Shizen mendarat di tanah, ekspresi mereka berubah drastis. Cao Jin berteriak pelan, asap, cermin, dan trik. Siapa di sana? Tiba-tiba, penusuk monster Cao Jin menyerang sepetak ruang. Dengan sinar cahaya yang menyilaukan, jimat yang tak terhitung jumlahnya berkibar ke tanah. Lingkungan mereka kembali normal di detik berikutnya, tidak rusak kecuali mayat Shizen, yang tergantung di pohon besar tidak jauh dari mereka. Ekspresi Wu Heng gelap. Kakak Cao, ini adalah pekerjaan master formasi ahli. Baru saja, kakak senior Shizen pasti telah terjerat dalam teknik formasi. Dia pasti tertangkap basah. Cao Jin mengerutkan alis birunya. Tatapannya sangat dingin saat dia mengamati area itu, mencoba melihat master formasi dalam bayang-bayang. Tetapi tidak peduli bagaimana dia menyelidiki dengan kesadarannya, dia tidak dapat menemukan apapun. Tuan formasi, Cao Jin marah di antara gigi yang terkatup. Sejak kapan Myriad Domain memiliki master formasi? Wu Heng, karena Shizen telah hilang, kau dan aku, rencana kita akan. Hati Wu Heng juga dipenuhi dengan kemarahan yang mengejutkan, tetapi juga sedikit kelegaan. Setidaknya mayat itu bukan dia. Terlebih lagi, dengan kematian Shizen, sekarang ada satu orang yang kurang untuk membagi rampasan. Kakak Cao, kakak senior Shizen sebelumnya memurnikan pil untuk mengalahkan miasma di sini. Kekalahannya tidak akan terlalu mempengaruhi gambaran besar. Ini adalah kebenaran. Kultivasi dan kecakapan bela diri Shizen tidak diragukan lagi adalah yang terlemah di antara ketiganya. Nilainya terletak pada penanganan miasma. Meskipun demikian, Cao Jin masih merasa tertekan. Dia tidak tahu apakah pil yang telah disempurnakan Shizen itu efektif atau tidak, tetapi dengan keadaannya sekarang, dia hanya bisa mendorong ke depan. Untungnya, mereka tahu lokasi kasar dari Divine Befuddlement Miasma dari laporan Sekte Tristar. Selama mereka menyeberangi danau dengan hati-hati, mereka tidak perlu terlalu khawatir. Namun, apa yang membuat Cao Jin khawatir saat ini? Siapa sebenarnya musuh misterius ini? Apakah itu penatua Istana Pedang Suci atau Jiang Chen dari Istana Pil Regal? Tidak peduli siapa itu, orang ini tidak akan menjadi lawan yang mudah. Dia beruntung bahwa dia memiliki Wu Heng bersamanya, seseorang yang juga mahir dalam formasi. Menepuk bahu Wu Heng, dia berkata, adik laki-laki Wu, musuh kita sangat licik dan jelas sudah punya waktu untuk bersiap. Fakta bahwa persiapan lanjutannya adalah untuk kami dan saudara junior Shizen yang terlalu percaya diri adalah mengapa pembunuhan tragis ini terjadi. Petik 2. Wu Heng mengangguk, kakak Cao tidak perlu khawatir. Kami tidak akan jatuh untuk penggunaan formasi semacam ini untuk kedua kalinya. Apa yang harus ditakuti selama kita sedikit lebih berhati-hati? Ini adalah kebenaran. Ketiganya sebelumnya telah mengambil sikap pemburu berburu mangsa. Mereka semua percaya bahwa mereka sedang memburu Jiang Chen. Tidak pernah terpikir oleh mereka bahwa mereka bisa menjadi mangsa. Justru karena mereka terlalu agresif sehingga mereka gagal mempertimbangkan perspektif mangsa dan dengan demikian telah ditipu. Tapi sekarang, baik Cao Jin dan Wu Heng sadar bahwa lawan mereka bukanlah seseorang yang hanya akan duduk dan menunggu kematiannya. Meskipun kematian Shizen telah mengguncang mereka dan bahkan membuat mereka panik untuk sementara, mereka hanya butuh beberapa saat untuk menenangkan diri. Shizen mungkin tersesat, tapi itu tidak selalu berarti buruk. Setidaknya mereka bisa memastikan bahwa ada seseorang di sini di kebun herbal kuno ini. Apakah itu Jiang Chen atau tetua dari Istana Pedang Suci tidak masalah bagi Cao Jin dan Wu Heng. Yang penting adalah banyak ramuan roh peringkat langit dan bumi. Selain itu,
Kehilangan si Zen berarti bahwa ada satu orang yang lebih sedikit untuk membagi keuntungan mereka, jadi itu juga. Saat kedua orang itu menguatkan diri, didikan murid sekte besar muncul dengan sendirinya. Mereka terus maju bahkan tanpa menyentuh mayat si Zen. Jelas, mereka sangat berhati-hati. Musuh mungkin telah memasang jebakan di tubuh si Zen, dan akan menjadi buruk jika mereka terinfeksi oleh sejenis racun. Adik laki-laki Wu, kurasa orang ini adalah Jiang Chen, bukan Penatua Chen dari Istana Pedang Suci. Cao Jin mengirim pesan bisu kepada Wu Heng. Bagaimana membuatmu mengatakan itu? Wu Heng tetap tidak yakin. Sederhana, jika itu adalah Penatua Chen, dia tidak akan bisa melawan miasma kebingungan surgawi tanpa pil. Selama Jiang Chen melarikan diri ke daerah yang dipenuhi racun, tidak ada yang bisa dilakukan Penatua Chen. Sudah 2 tahun sejak Sekte Myriad Domain meninggalkan daerah ini. Jika orang ini masih hidup, ini membuktikan bahwa dia pasti Jiang Chen, bukan Penatua Chen. Deduksi Cao Jin sangat masuk akal. Ini bahkan lebih baik jika itu Jiang Chen. Bahkan jika seorang kultivator alam asal mempelajari beberapa trik kotor, seberapa banyak masalah yang bisa dia timbulkan untuk kita. Wu Heng menjawab. Namun, Cao Jin mengingatkannya, jangan meremehkan musuh kita. Dia sudah membunuh Ding Tong. Fakta bahwa dia bisa menjerat si Zen dalam jebakan yang berbahaya berarti kita terlalu ceroboh sejauh ini. Anda tidak harus meremehkan dia. Saya tidak berpikir bahwa akan ada seseorang dari Myriad Domain yang bahkan bisa mengejutkan saya. Dengan gerakan cepat, dia dengan cepat berangkat ke arah tertentu dengan Wu Heng. Jelas, Cao Jin telah menangkap berbagai jejak melalui penyelidikan yang cermat. Bab 628, dipermainkan oleh formasi. Ketika dua pembudidaya alam bijak mencapai kecepatan maksimum mereka, jarak yang bisa mereka tempuh cukup menakjubkan. Namun, Cao Jin tiba-tiba berhenti dengan gerakan cepat. Ada apa, kakak senior Cao? Fatih Wu tahu kekuatan Cao Jin. Sekarang dia sudah memposisikan dirinya sebagai tangan kanan Cao Jin. Cao Jin adalah konduktor dari semua operasi mereka. Aku merasakan ada yang tidak beres di dekat sini. Tetap waspada. Sebagai ahli alam bijak tingkat 9 puncak, naluri Cao Jin jauh lebih unggul dari Wu Heng. Dengan tingkat kultivasinya, satu-satunya saat Cao Jin ditolak adalah ketika dia bertemu dengan Nona Huanger yang misterius. Dalam keadaan normal, dia seharusnya bisa menginjak-injak semua orang di Myriad Domain dengan kultivasinya. Lihat ke sana. Cao Jin mengangkat alis birunya saat matanya terpaku pada semak di samping jalan. Duo ini dengan hati-hati mendekati semak-semak sambil mempersiapkan diri untuk beraksi. Mereka akan menyerang dengan kekuatan penuh begitu mereka menemukan sedikit pun perlawanan. Mereka membelah semak, dan menemukan mayat tersembunyi di baliknya. Lebih tepatnya, itu adalah mayat Ding Tong. Ding Tong. Fatih Wu berteriak tanpa sadar. Mereka berdua tahu bahwa Ding Tong sudah mati, tetapi mereka tidak membayangkan bahwa dia akan mati di tempat seperti itu. Dengan lambaian tangannya, Cao Jing menjauhkan Fatih Wu sambil menunjuk mayat Ding Tong dari jauh. Puff! Dipukul oleh kekuatan jari, mayat Ding Tong tiba-tiba berubah menjadi gumpalan asap hijau dan menghilang sepenuhnya. Sebuah tabir asap kasar, Cao Jin mencibir sebelum dia mengangkat suaranya dan berteriak, trik yang sama tidak berguna jika kamu menggunakannya lebih dari beberapa kali, dasar. Aku tahu kau ada di dekatmu. Aku mungkin menyelamatkan hidupmu jika kamu keluar sekarang seperti anak baik, tetapi jika aku harus menangkapmu, aku akan membuatmu berharap kamu mati. Saat dia berbicara, Cao Jin sepenuhnya mengaktifkan seni matanya dan mulai mencari di area tersebut. Dia jelas telah berlatih secara ekstensif di dalamnya, dan cahaya ungu samar berkilau memukau di matanya, terus meluas keluar. Fatih Wu bekerja sama sepenuhnya juga dan mulai membuat persiapannya juga. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah. Sekilas melihat sekeliling dan dia menyadari bahwa tanah di bawah mereka telah berubah. Tidak hanya itu, semua yang mereka lihat telah berubah menjadi pasir kuning. Bagaimana ini bisa terjadi? Mata Cao Jin sedikit bergeser dan dia bertanya pelan, formasi lain. Fatih Wu mengangguk dengan ekspresi tegang di wajahnya. Sebuah formasi memang, dan yang sangat canggih pada saat itu. Kakak senior Cao, saya merasa bahwa kami telah mengganggu mereka yang ada di dalam gunung. Level formasi ini bukanlah sesuatu yang termasuk dalam Myriad Domain. Kata-kata ini juga membuat Cao Jin terkejut. Seseorang di dalam gunung, siapa yang bisa ada? Bagaimana Sekte Myriad Domain berani masuk jika ada orang di sini?
Fatih Wu juga bingung. Aku tidak tahu kenapa, tapi formasi ini terasa cukup canggih, hampir setara dengan sekte Ninesun Sky kita. Cao Jin mendengus dingin. Kita bahkan bisa membuka formasi Ripple Mirage. Bagaimana yang satu ini di sini akan membuat Anda atau saya bingung? Petik 2. Fatih Wu mengangguk, benar, dan kami juga memiliki teknik membelah formasi. Teknik ini adalah seni yang langka, dan bahkan seorang ahli seperti Cao Jin dari Sekte Langit tidak akan tahu bagaimana menggunakannya. Fatih Wu lah yang cukup beruntung untuk mempelajari seni kuno ini. Keduanya akan segera beraksi ketika beberapa anak panah turun ke atas mereka. Cao Jin tidak menjadi marah ketika dia melihat ini, tetapi malah tersenyum. Dia menangkap keempat anak panah dengan lengan bajunya yang megah. Mulutnya berkedut saat dia mengembalikan kepercayaan dirinya sebelumnya. Adik laki-laki Wu, gunakan teknik pemisahan formasi, aku akan melindungimu. Keduanya membagi peran mereka dengan jelas. Baik, Fatih Wu tidak tinggal dan melemparkan rune. Dia mengunci ke tepi formasi di tengah cahaya dan menyerang dengan keras. Di saat berikutnya, adegan di depan mereka tiba-tiba berubah ketika gundukan suara kuning berubah menjadi tidak ada, dan kemudian digantikan oleh hamparan lautan yang berapi-api. Keduanya menemukan bahwa lingkungan baru mereka telah menjadi lautan lava. Naga api menyemburkan api dari lautan lava. Gelombang panas yang menerpa wajah mereka terlebih dahulu menyebabkan keduanya kesulitan bernapas. Bagaimana ini bisa? Cao Jin mengerutkan kening. Fatih Wu juga merasa cukup tertekan. Kakak Cao, ini sepertinya formasi hidup, tidak seperti yang mati di pinggiran gunung. Teknik membelah formasi cukup berguna untuk formasi mati, tetapi sulit untuk dipahami jika seseorang secara aktif mengendalikan formasi. Ketika datang ke formasi hidup jauh lebih mengancam daripada yang mati. Formasi hidup dapat berubah dan beradaptasi kapan saja. Ketika bergeser tanpa peringatan, seseorang tidak akan dapat sepenuhnya memahami tepi formasi. Bagaimana mereka bisa menggunakan teknik membelah formasi? Meskipun Cao Jin bukan master formasi, dia masih memahami teorinya. Dia tahu bahwa kesalahan masalah ini tidak terletak pada Fatih Wu. Ini juga bukan waktunya untuk menyalahkan rekan setimnya. Dia mengangguk, jangan depresi, rasakan perlahan. Lawan telah menggunakan formasi untuk menghadapi kita, yang membuktikan bahwa kekuatannya di bawah milikmu dan milikku. Panah tadi juga membuktikan hal ini. Jangan khawatir, kakak senior Cao. Meskipun formasi ini kuat, saya akan menemukan batasnya tanpa keraguan. Segera setelah saya melakukannya, saya pasti akan dapat membuka celah di dalamnya kecuali ada batasan khusus pada formasi ini yang melarang opsi untuk menggunakan teknik pemisahan formasi. Petik 2. Hati-hati, aku akan melindungimu, jadi jangan khawatir dia akan menyerangmu. Cao Jin tahu bahwa keahliannya dalam formasi jauh di bawah kemampuan Fatih Wu dan karenanya tidak berani mengeluarkan ide. Namun, itu adalah masalah sederhana untuk melindungi Fatih Wu agar tidak diserang oleh formasi. Sebenarnya, Cao Jin tidak takut menghadapi formasi ini, bahkan jika dia ingin menerobosnya dengan paksa. Namun, Fatih Wu hanyalah seorang pembudidaya alam bijak bumi. Kekuatan dalam formasi tidak cukup untuk melukai Cao Jin, tetapi lebih dari cukup untuk membunuh Fatih Wu. Meskipun Cao Jin tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan Fatih Wu, dia tidak ingin salah satu rekan satu timnya mati saat ini. Jika yang lain mati, dia akan sendirian. Meskipun dia tidak takut, kondisi mentalnya pasti akan terpengaruh. Lawan tersembunyi ini jelas terampil dalam formasi, jadi nilai Fatih Wu jelas. Dia benar-benar memiliki potensi yang menakjubkan di bidang formasi dan mampu dengan cepat memahami tepi formasi lagi. Di sini, kakak senior Cao. Fatih Wu mencoba teknik membelah formasi lagi dan berteriak pelan, hancurkan. Namun, begitu dia mengucapkan kata itu, formasi berubah lagi menjadi bidang es dan salju musim dingin. Setiap arah tertutup es, saat serpihan salju melayang di udara. Dunia musim dingin tampaknya telah menimpa keduanya. Fatih Wu tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Dia akhirnya menemukan tepi formasi lagi, tetapi lawan telah menggeser formasi tepat saat dia akan menerobosnya. Kakak Cao, orang ini mempermainkan kita. Dia terengah-engah. Meskipun dia adalah orang yang licik dan lihai, dia tidak bisa tidak merasakan kemarahannya bangkit pada kemunduran yang berulang. Justru Cao Jin yang tenang dan dingin, tenanglah, semakin dia melakukannya, semakin ini membuktikan bahwa dia takut pada kita. Fatih Wu berpikir sejenak dan merasa itu benar. Dia mengangguk.
Kalau begitu aku akan mempelajari formasi ini sedikit lebih banyak dan melihat apa yang terjadi. Dia akan berjalan ke depan ketika semua lapisan es di dunia musim dingin ini hancur menjadi es dan naik ke udara. Langit berkilau dengan tepi es yang bergerigi untuk sesaat, dan tanpa tanda apapun, mereka mulai menembak ke arah keduanya. Cao Jin tertawa dingin saat dia menelusuri busur dengan satu tangan, membentuk lingkaran pelindung berbentuk kubah yang mengelilingi dia dan Fatih Wu. Puff 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 puff. Es yang tak terhitung jumlahnya menabrak perisai tetapi hanya menembus 1 meter, momentum mereka dikeluarkan terhadap kubah pelindung. Merusak, Cao Jin merentangkan tangannya dan mengirimkan embusan angin yang berhembus, menelan semua es yang tak terhitung jumlahnya dan mencabik-cabiknya, membuat mereka hanyut ke tanah sebagai debu es. Kakak Cao sangat luar biasa. Fatih Wu berseru kagum. Cao Jin merentangkan tangannya, terus bekerja di formasi. Jiang Chen juga cukup sedih saat dia memanipulasi formasi pembantaian kuno 7 dalam bayang-bayang. Meskipun dia memberikan segalanya untuk mengaktifkan dis, dia dibatasi oleh kemampuan tubuhnya sendiri dan hanya bisa memanggil formasi level terendah. Formasi pembantaian pada tingkat ini mungkin bisa menjebak yang berlemak, tetapi jelas tidak cukup dalam menangani pemuda beralis biru. Apakah pemuda beralis biru ini adalah Yong Xingyun yang dibicarakan Ding Tong? Hanya 1 dari 10 murid hebat yang memiliki kemampuan seperti ini. Meskipun Jiang Chen sedikit sedih, dia tidak sedih. Lagi pula, dia bisa menggunakan formasi kecerdasan kecil sebelumnya untuk membunuh salah satu dari mereka. Sekarang dia mengulangi trik yang sama, sulit untuk mendapatkan hasil yang sama ketika lawannya siap. Dia mengambil kegagalannya untuk membunuh musuh dengan tenang. Dia hanya menggunakan formasi untuk merasakan metode mereka sehingga dia bisa mengenal musuh sebaik dia mengenal dirinya sendiri. Dari keduanya, pemuda beralis biru lebih kuat, tetapi yang gemuk adalah master formasi. Jika saya bisa menghilangkan lemaknya, pemuda beralis biru akan sendirian dan karena itu lebih mudah untuk dihilangkan. Petik 2. Jiang Chen juga tahu bahwa akan lebih mudah untuk menangani mereka jika keduanya dipisahkan. Kekuatan formasinya sangat berkurang ketika mereka bersama. Dan tentu saja, meskipun Jiang Chen memiliki piringan formasi, dia hanya bisa memanggil tingkat formasi yang paling mudah. Ada 3 level, dan Jiang Chen baru saja memiliki dis. Sulit baginya untuk memanggil tingkat kedua. Aku akan lebih percaya diri dalam menghadapi mereka berdua jika aku bisa mengaktifkan formasi tingkat menengah. Jika saya bisa mengaktifkan level lanjutan, saya bisa membunuh mereka dalam hitungan detik. Jiang Chen tahu dia hanya melamun tentang level paling tinggi. Dia tidak akan bisa melepaskannya sebelum kekuatannya mencapai level Sky Sage. Meski begitu, jumlah batu roh yang dibutuhkan pada level itu sangat mencengangkan. Setiap kali Jiang Chen mengganti formasi, itu akan mengalihkan perhatian si gemuk tepat saat dia akan bergerak. Ini membuat si gendut kesal tanpa akhir, tetapi apa yang bisa dia lakukan? Namun, Jiang Chen juga tahu bahwa itu bukan taktik yang sangat berkelanjutan. Hanya ada 7 perubahan pada formasi pembantaian kuno. Jika dia memulai siklus lagi, akan mudah bagi lawan untuk memahami inti formasi. Untuk seseorang yang mengetahui teknik membelah formasi, akan mudah bagi mereka untuk membuka jalan melalui level formasi ini. Karena itu, dia harus menggunakan tahap selanjutnya dari rencananya. Jika tidak ada yang lain, Jiang Chen adalah orang yang gigih, dan ketika dia tahu bahwa formasi tidak akan mampu menahan lawannya, dia segera pindah ke langkah berikutnya. Dia harus setidaknya menyingkirkan salah satu dari mereka terlebih dahulu, apapun yang terjadi. Bab 629, Membagi dan Menaklukkan. Fatih Wu tiba-tiba menyeringai. Kakak Cao, formasi lawan sudah berulang. Ini hanya bisa berarti bahwa tidak ada trik lagi untuk formasi ini. Cao Jin senang mendengarnya. Jadi dia kehabisan trik. Saudara junior Wu, sekarang terserah Anda. Petik 2. Fatih Wu sangat bersemangat. Dia telah waspada terhadap formasi ini sebelumnya karena memiliki beberapa variasi, dan setiap variasi memiliki bahaya uniknya sendiri. Itu lebih dari cukup untuk memberikan banyak tekanan pada bahu si gendut, tetapi anugerahnya adalah meskipun formasinya kuat dan rumit, itu masih hanya digunakan pada tingkat dasar. Fatih Wu mengerti bahwa ini adalah batas formasi yang disebabkan oleh tingkat kultivasi rendah dari master formasi. Jika kultivasi master formasi lebih tinggi, maka akan cukup mudah untuk membatasi dan membunuh mereka berdua dalam formasi yang luar biasa ini.
Saat dia mengerahkan seluruh perhatian dan energinya untuk mengeksekusi teknik membelah formasi, formasi itu tiba-tiba diturunkan. Suara mendesing. Hilangnya formasi menyebabkan pemandangan kembali seperti semula. Keduanya berdiri di pinggir jalan sekali lagi, rumput liar menutupi jalan di depan mereka saat hutan lebat memadati dari setiap sisi. Wajah Fatiwu berkedip melalui berbagai ekspresi saat dia melihat sekeliling. Dia mengerutkan kening, "Kakak Cao, aku bertanya-tanya mengapa orang ini bisa bertukar melalui perubahan formasi begitu cepat. Sepertinya dia mungkin bukan master formasi." Petik 2. Maksud kamu apa? Cao Jin tidak mengerti pernyataan mendadak ini. Tidak ada sisa-sisa pengaturan formasi di sekitarnya. Formasi yang kuat akan selalu meninggalkan beberapa jejak di sekitarnya, atau setidaknya beberapa residu energi roh. Tidak ada bukti sama sekali yang bisa ditemukan di sini. Maksudmu? Cao Jin tiba-tiba memikirkan sesuatu saat ekspresinya berkedip. Anak ini pasti telah menghabiskan sebagian besar keberuntungannya dan mendapatkan piringan formasi yang kuat, tetapi tidak benar-benar tahu bagaimana menggunakannya. Itu akan menjelaskan mengapa formasi yang bisa dia gunakan tidak terlalu tinggi levelnya. Tapi, piringan formasi, ekspresi keserakahan bersinar di mata Fatiwu. Untuk master formasi, disformasi bahkan lebih menarik daripada herbal peringkat langit. Dengan pengalaman si gendut dalam formasi, bagaimana mungkin dia tidak bisa memahami bahwa ini bukan formasi yang dibuat dengan tangan, tapi formasi yang diproyeksikan oleh piringan formasi. Menyiapkan formasi dengan tangan membutuhkan waktu dan bendera formasi. Sebuah fondasi harus diletakkan, dan itu akan meninggalkan jejak yang terlihat di sekitarnya. Setelah formasi dihancurkan, akan selalu ada sisa-sisa mesin terbang yang masih ada di udara. Tapi si gemuk tidak merasakan satu fragmen pun. Apa artinya itu? Itu berarti bahwa orang yang mengatur formasi tidak melakukannya melalui metode yang sangat mengesankan, tetapi hanya menggunakan piringan formasi untuk memanggil semuanya. Ada banyak keuntungan dari piringan formasi, itu cepat, mudah dan sangat nyaman. Tetapi kompleksitas formasi yang dikerahkan tidak selalu menunjukkan tingkat keterampilan yang sesuai di balik yang menyebarkannya. Kakak Cao, kamu bisa mendapatkan bagian Shizen. Saya hanya ingin milik saya dan di sini. Fatiwu menarik napas dalam-dalam dan sekali lagi meninjau kembali ketentuan pembagian jarahan. Cao Jin berpikir sejenak dan merasa bahwa dia tidak memiliki banyak kegunaan untuk piringan formasi belaka. Dia mengangguk, "Kami setuju." Keduanya tiba-tiba merasakan tekanan besar turun di kepala mereka saat mereka berbicara. Mereka mengangkat kepala mereka, dan melihat sebuah gunung besar menimpa mereka. Kembali, meskipun sangat terkejut, Cao Jin tidak panik. Dia mengangkat tangannya, dan tanah gunung berhenti, ditangkap dengan tangan kosong. Saat cahaya bersinar dari tangannya, Cao Jin memanggil cadangan kekuatannya dan benar-benar mengangkatnya. Tapi sepertinya usahanya tidak akan sepenuhnya berhasil, karena gunung itu sekali lagi turun ke Cao Jin lagi. Ini adalah gunung magnet emas Jiangchen, dan perwujudan kekuatan yang mendominasi. Bahkan pembudidaya alam bijak bumi tidak akan mampu menahan pukulan ini. Tapi Cao Jin adalah Cao Jin, dia tidak berada di puncak alam bijak tanpa alasan. Tangan kosongnya saja sudah cukup untuk menahan gunung, tidak peduli berapa kali gunung itu jatuh menimpanya. Namun, meskipun dia melakukan perlawanan sengit dan sekarang ingin meledakkan gunung menjadi berkeping-keping, dia tidak bisa mencukur sedikit pun pecahan dari gunung tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia gunakan. Gunung ini agak aneh. Cao Jin sedikit terkejut, karena bahkan seseorang yang sekuat dia bisa merasakan gaya tarik-menarik yang bekerja padanya setiap kali gunung ini menimpanya. Ada kekuatan magnet yang aneh di dalamnya, sehingga pukulan balasannya tidak akan pernah bisa mencapai inti gunung. Namun, tujuan Jiangchen bukanlah Cao Jin. Dia sangat menyadari bahwa akan sulit untuk mencoba dan menghancurkan Cao Jin sampai mati dengan gunung emas magnetis. Tujuannya hanya untuk membuat Cao Jin sibuk. Target sebenarnya dari pisau dagingnya adalah lemak. Lemak telah diturunkan ke pinggiran oleh ukuran gunung yang sangat besar. Ketika dia melihat betapa sibuknya Cao Jin di gunung, dia menduga bahwa musuh ingin memisahkan dia dan Cao Jin. Namun, si gendut berani dan percaya diri dengan keterampilannya, tidak takut pada apapun. Dia mengaktifkan beberapa jimat di tangannya dan meletakkan beberapa formasi pertahanan di sekelilingnya. Orang gemuk biasanya sangat takut mati, dan sering memiliki banyak cara untuk melindungi hidup mereka. Ini juga mengapa si berlemak begitu gigih dalam mempelajari formasi.
Formasi biasanya akan menawarkan satu kesempatan lagi untuk menyelamatkan hidup mereka ketika kekuatan seseorang tidak secara normal. Pada saat inilah si gemuk tiba-tiba mendengar beberapa suara kecil. Dia sudah merasa seperti ada musuh di balik setiap semak dan pohon untuk memulai, jadi dia buru-buru melihat sekeliling ke segala arah. Dia tiba-tiba melihat beberapa benda seperti manik-manik berguling berdiri. Hati Fatiwu kejang karena dia memiliki firasat yang sangat buruk tentang pergantian peristiwa ini. Cahaya keemasan tiba-tiba memancar dari manik-manik saat mereka semua berubah menjadi prajurit lapis baja emas yang sangat kokoh. Para prajurit sama sekali tidak masuk akal, mengacungkan senjata mereka tanpa sepatah kata pun dan mulai menyerang Fatiwu. Dia melihat 6 prajurit yang memimpin barisan depan di alam bijak manusia, tetapi dia yakin bahwa formasinya akan mampu menangani mereka. Namun, 3 prajurit dunia bijak bumi mengikuti dengan cermat. Ini menyebabkan beberapa kepanikan melonjak di hatinya. Dia membuang beberapa jimat berturut-turut, mencoba untuk menjaga serangan tingkat bijak bumi mencapai dia. Namun, dia secara tragis menemukan bahwa itu bahkan bukan akhir setelah dia mengalahkan para pejuang, ini bukan akhir dari segalanya. Ada 3 prajurit ranah bijak langit tepat di belakang mereka. Momentum dan kekuatan mereka tidak setara dengan Cao Jin, tapi lebih dari cukup untuk menghilangkan lemak saat mereka beraksi bersama. Belum lagi ada sejumlah besar petarung bumi dan prajurit lapis baja bijak manusia juga. Dalam urgensinya, Fatiwu terus berteriak minta tolong, tolong aku, kakak senior Cao. Cao Jin meninju dengan kedua tinjunya ketika dia mendengar panggilan si gemuk, dengan elegan menghindari gunung emas magnetis untuk mengambil langkah panjang menuju si gemuk. Ketika para prajurit melihat Cao Jin tiba, 6 prajurit alam bijak manusia melompat untuk menahan Cao Jin. Serangkaian pukulan padat terus-menerus yang terhubung tepat dengan target yang dituju membuat semua prajurit terbang dengan udara yang mendominasi. Peringatan di sini adalah bahwa Jiang Chen memanipulasi mereka. Ketika dia bertemu dengan para pejuang di menara, mereka hanya memiliki kekuatan untuk 1 pukulan. Tapi sekarang, manik-manik Rosario prajurit berada di tangan Jiang Chen dan telah disempurnakan olehnya, dia bisa memutuskan bagaimana menggunakannya hanya dengan pikiran. Di bawah kendalinya, para prajurit datang menerkam tanpa rasa takut tepat setelah mereka dikirim terbang. Di sisi lain, Fatiwu melolong kesakitan dan kesakitan. Mencoba untuk melawan 3 prajurit bijak langit pada saat yang sama telah mendaratkannya di air panas yang berbahaya dengan sangat cepat. Jiang Chen mengambil kesempatan untuk sekali lagi memanggil gunung emas magnetik. Kali ini, dia tidak mengirimnya ke Cao Jin, tapi menghancurkannya ke Fatiwu dengan seluruh kekuatannya. Fatiwu sudah dalam keadaan panik, dan gunung emas magnetis adalah jerami yang mematahkan punggung unta saat jatuh menimpanya. Di bawah cahaya keemasan yang meluas, jeritan mengerikan bergema di udara saat tumpukan daging berdarah menggantikan si kecil berlemak. Jiang Chen senang melihat bahwa dia telah menyingkirkan Fatiwu dan membentuk segel tangan cepat, menyingkirkan gunung emas magnet dan manik-manik Rosario prajurit. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan disformasi dari formasi artifis kecil dengan kesadarannya untuk memanggilnya. Jiang Chen tahu bahwa tidak mungkin membatasi Cao Jin dengan formasi, dia tahu teknik membelah formasi juga. Yang Jiang Chen ingin lakukan hanyalah memperlambat Cao Jin dan memberi dirinya kesempatan untuk mundur dengan mudah. Dia juga tahu bahwa meskipun dia adalah alam sage tingkat pertama, ada kesenjangan besar antara dia dan Cao Jin yang duduk di alam sage puncak. Jiang Chen tahu bahwa dia tidak akan memiliki kesempatan untuk memenangkan pertemuan tatap muka. Dia tidak meremehkan dirinya sendiri, dia sangat menyadari banyak keuntungannya, tetapi masih ada celah antara dia dan murid top dari sekte peringkat pertama. Untuk mengatakan apa-apa tentang hal lain, yang lain akan memiliki harta seperti hujan monsun, dan sumber daya dia dapat menggunakan sampai saat ini setidaknya 10 kali atau 100 kali lebih dari apa yang telah tersedia untuk Jiang Chen. Bahwa seorang jenius dari sekte peringkat pertama dapat berlatih ke tingkat ini benar-benar merupakan indikator dari kebaikan dan perhatian yang dicurahkan padanya. Ini bukan sesuatu yang bisa diukur oleh Jiang Chen. Karena itu, kemarahan yang menggelora, kemarahan yang membara seperti yang belum pernah dia rasakan sebelumnya muncul di hati Cao Jin ketika dia melihat Fatiwu dihancurkan sampai mati di depannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa 2 rekan yang dia undang akan mati tepat di depannya. Ini adalah bukti nyata bahwa meskipun lawannya tidak kuat, trik dan metodenya tidak ada habisnya. Sangat sulit bagi seseorang untuk membela diri. Jiang Chen, aku tahu itu kamu.
Aku akan menyebarkan abumu ke angin. Cao Jin menyerang dengan kejam dengan Monster Owl, menciptakan celah kecil di Minor Artifice Formation. Dia menerobos celah untuk mencari keberadaan Jiang Chen, dan melacaknya hingga ke tepi danau sekitar 1 jam kemudian. Jiang Chen dengan santai berdiri di samping, menyaksikan Cao Jin yang marah dan mengamuk. Ada sedikit ejekan dan ejekan yang terlihat di wajahnya yang santai. Jiang Chen, mata Cao Jin akan menembakkan api. Sebagai salah satu dari 10 murid hebat dari Sekte Langit Ninesuns, dia tidak pernah kehilangan ketenangannya dalam keadaan seperti itu. Jiang Chen, bagaimanapun, tersenyum tipis. Sepertinya Sekte Tristar adalah anjing yang setia. Mereka lebih suka sekte mereka dihancurkan supaya mereka bisa mengarahkan tuan mereka ke sini. Petik 2. Cao Jin menatap tajam ke arah Jiang Chen, menundukkan amarahnya dan menenangkan dirinya dengan usaha. Jelas bahwa Cao Jin tidak lagi memandang Jiang Chen sebagai lawan biasa. Tidak peduli tingkat kultivasi Jiang Chen, jelas dari semua yang telah terjadi bahwa dia adalah saingan yang kuat dan harus diperlakukan dengan penuh perhatian. Jiang Chen, serahkan ramuan roh dan resep pil untuk pil panjang umur. Jika kamu melakukannya, Cao dari keluarga Cao ini mungkin bisa menyelamatkanmu. Jiang Chen malah tertawa. Keluarga Cao, namamu Cao. Jadi kamu bukan Yong Xingyun itu. Kamu tahu Yong Xingyun. Cao Jin mulai sedikit dan kemudian segera menebak sesuatu. Dia tersenyum dingin. Kaulah yang membunuh Ding Tong, oke. Bagus, sangat bagus. Seorang pembudidaya miriat domain belaka berani membunuh 3 murid Sekte Langit. Jiang Chen, saya harus mengakui bahwa Anda punya beberapa nyali. Bab 630, kemenangan dalam angka, siapa takut siapa. Jiang Chen tidak memperlakukan kata-kata ini sebagai pujian sama sekali. Dia sangat menyadari niat membunuh menakutkan yang tersembunyi di balik kata-kata Cao Jin. Ini adalah lawan yang cukup berbahaya untuk mengancam hidupnya, dan musuh paling menakutkan yang pernah dia temui sejak bereinkarnasi. Jika dia bisa membunuh lawan ini hari ini, itu berarti dia memiliki kekuatan yang cukup untuk melakukan perjalanan ke 8 wilayah atas dan mencari ayahnya Jiang Feng. Jiang Chen hanya menghabiskan sedikit waktu dengan ayahnya dalam kehidupan ini, tapi dia merasakan cinta kebapaan yang sama dari Jiang Feng seperti yang dia rasakan dari Kaisar Surgawi. Menambah kenangan dan emosi dari kehidupan masa lalunya, meskipun perasaan Jiang Chen terhadap Jiang Feng tidak sedalam miliknya untuk Kaisar Surgawi, mereka tidak terlalu jauh. Jiang Chen menatap Cao Jin dengan mata menyipit, dalam hati dengan perhatian serius. Cao Jin ini adalah seorang jenius dari Sekte Langit. Oke, sikap dan sikapnya sangat berbeda dari para jenius top di Myriad Domain. Dia tampak arogan dan sangat sombong, tetapi dia tidak pernah kehilangan akal sehatnya. Bahkan ketika dia menghadapi Jiang Chen, seseorang yang terlihat lebih rendah darinya, Cao Jin masih memberikan perhatian penuh pada lawannya. Fokus yang dia perlakukan terhadap Jiang Chen tidak meninggalkan celah untuk dieksploitasi. Ini memang pola pikir singa yang menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengamankan bahkan seekor kelinci. Jiang Chen paling waspada terhadap lawan yang tidak menerima begitu saja. Jika itu adalah lawan dengan mata di atas kepalanya, yang terus-menerus memecat Jiang Chen, maka itu akan menciptakan peluang bagi Jiang Chen. Tapi lawan yang tidak memecatnya sama sekali membuatnya tidak punya pilihan selain mengeluarkan segalanya. Cao, beritahu aku namamu. Aku tidak membunuh orang tanpa nama. Jiang Chen menyelidiki. Cao Jin tersenyum dari jauh. Lepaskan aku dari provokasi kasar. Nama saya Cao Jin, salah satu dari 10 murid hebat dari Sekte Langit Ninesuns. Saya sudah menjara Istana Regal Pil sebelum datang ke sini. Apa kepala istana dan Qi, apa Penatua Yunni, setiap serangga di sana benar-benar menyedihkan. Jiang Chen, saya harap Anda tidak mengecewakan saya juga. Apa? Hati Jiang Chen bergetar ketika dia mendengar ini dan matanya menyipit. Namun, dia segera tenang ketika sudut mulutnya berkedut. Dia tersenyum tipis. Cao Jin, jangan berpura-pura. Jika Anda benar-benar pergi untuk menjara Istana Pil Regal, Anda pasti sudah tahu sejak lama bahwa saya menyerahkan ramuan roh peringkat langit dan bumi ke sekte tersebut. Apa yang kamu lakukan di sini? Petik 2. Memang, wajah Cao Jin membeku ketika dia mendengar ini. Kamu memberikan semuanya ke sekte. Jiang Chen bisa tahu dari reaksinya bahwa dia telah menarik satu ke Cao Jin. Dia tersenyum, kamu menganggap dirimu pintar, bukan?
Sepertinya Anda tidak mendapatkan apapun dari kunjungan Anda ke Istana Regal Pil, jika Anda benar-benar pergi ke sana. Petik 2. Jiang Chen sebenarnya sepenuhnya benar. Ekspresi Cao Jin berubah lebih buruk. Perjalanannya ke Istana Regal Pil benar-benar memalukan. Namun, dia cepat beradaptasi, saat dia tertawa dingin. Jiang Chen, kamu akan mati hari ini tidak peduli apa yang kamu katakan dan di mana ramuan roh berada. Jiang Chen tertawa santai. Apakah begitu? Ayo bunuh aku kalau begitu. Dia mengaktifkan Cicada Wing dan melesat ke tengah danau. Ketika Cao Jin melihat Jiang Chen melakukannya, dia tahu bahwa Jiang Chen ingin menggunakan medan dan miasma di pulau itu. Tapi apa yang akan dia takuti sekarang karena hal-hal telah berkembang seperti itu. Dia menelan pil yang telah disiapkan si Zhen sebelumnya, sepenuhnya mengerahkan semua pertahanan yang dia miliki dan melesat menuju pulau itu. Dia bertekad untuk membunuh Jiang Chen kali ini. Keduanya mendarat di pulau itu, satu demi satu. Tidak kabur lagi. Cao Jin juga mendarat ketika dia melihat Jiang Chen berhenti, melambat beberapa ratus meter darinya. Kenapa aku harus lari? Jiang Chen tersenyum tipis. Hahaha, Cao Jin hanya bisa tertawa terbahak-bahak. Kenapa harus lari? Apakah Anda pikir Anda punya alasan untuk tidak lari? Petik 2. Ya, Jiang Chen mengangguk dengan acuh tak acuh. Ini adalah wilayahku, dan siapapun yang masuk harus mati. Jika bukan karena dia memahami kekuatan Jiang Chen dan telah menyaksikan metode Jiang Chen, Cao Jin mungkin benar-benar takut. Tapi karena dia sudah menangkap lawannya, dia benar-benar percaya diri. Dia agak sedih sebelumnya karena Jiang Chen telah menyerang dari bayang-bayang saat mereka berdiri di bawah cahaya. Mereka telah dibatasi di setiap langkah dan Jiang Chen telah menghitung gerakan mereka secara menyeluruh. Sekarang Jiang Chen dalam terang, Cao Jin tidak perlu takut, tidak dengan kekuatannya. Disformasi Jiang Chen itu sama sekali tidak mengancam. Jika ada sesuatu yang Cao Jin khawatirkan sekarang, itu adalah masalah keluar daripada Jiang Chen. Dia bisa masuk karena teknik pemisahan formasi yang dilakukan ketiganya bersama-sama. Sekarang setelah Wu Heng dan Si Zheng tewas, ini telah menjadi masalah terbesar yang harus dia selesaikan. Tetapi setelah dia mengeluarkan Jiang Chen dan menjara semua hartanya, apa yang buruk tentang pelatihan di sini selama 1 dekade atau lebih? Tugas yang ada masih untuk membunuh Jiang Chen. Dia menduga Jiang Chen telah memikatnya ke sini karena yang pertama melihat miasma sebagai kartu truf. Jiang Chen, jika kamu berpikir miasma di sini dapat mempengaruhiku, maka kamu terlalu naif. Cao Jin baru saja memindai dirinya sendiri dan menyadari bahwa pil yang dibuat si Zhen sangat efektif. Pertahanannya juga sepenuhnya aktif, jadi itu juga secara aktif menolak invasi miasma sampai batas tertentu. Dia telah mengidentifikasi miasma karena dia ingin mempengaruhi moral Jiang Chen. Memang, ekspresi Jiang Chen berubah drastis ketika dia dengan santai menyebutkannya. Cao, kamu bahkan bisa menangani miasma. Cao mendengus dingin ketika dia melihat bagaimana ekspresi Jiang Chen berubah dan menatap lawannya dengan tatapan sinis. Ini adalah kesempatan terakhirmu, serahkan ramuan roh dan resep pil panjang umur. Saya bisa berjanji bahwa saya akan membiarkan Anda hidup jika Anda melakukannya. Aku bahkan tidak akan membuat masalah untuk Regal Pil Palace-mu. Sedikit keraguan muncul di mata Jiang Chen. Wajahnya telah mengering dari semua warna. Kenapa aku harus percaya padamu? Cao Jin mengambil langkah lebih dekat, berteriak, apakah kamu punya pilihan lain? Dia mengobarkan auranya saat dia berbicara, kehadiran alam bijak puncak bergolak keluar dan menghancurkan Jiang Chen. Tatapan rumit muncul di mata Jiang Chen. Sedikit senyum kejam muncul di bibir Cao Jin saat dia tiba-tiba menjentikkan jarinya. Wosh 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 wosh. 6 garis cahaya keemasan melintas di udara, mengambil posisi di sekitar Jiang Chen. Setelah cahaya redup, 6 jimat perak melayang di udara. Rune pada masing-masing dari mereka pecah, berkumpul kembali menjadi 6 serigala emas yang berkilauan. Masing-masing dari mereka memiliki bulu yang panjang, dan pancaran cahaya keemasan yang redup tampaknya menjadi perisai, memberikan perasaan keganasan dan kebiadaban yang ekstrim kepada para penonton. Wow, 6 serigala besar melemparkan kepala mereka ke belakang dan melolong ke langit, menggetarkan gendang telinga Jiang Chen dan menusuk jauh ke dalam jiwanya. Seolah-olah lolongan itu memiliki kekuatan untuk merobek jiwa seseorang. Jiang Chen, kamu terlalu naif. Cao Jin tertawa terbahak-bahak. Kamu membunuh 2 temanku tepat di depanku.
Apakah Anda pikir saya masih akan membiarkan Anda hidup? Petik 2. Lalu, semua itu hanya untuk mengalihkan perhatianku sekarang. Jiang Chen mengerutkan kening. Cao Jin tersenyum. Menurutmu apa lagi? Bagaimana saya tahu jika Anda telah memainkan trik lain jika saya tidak mengalihkan perhatian Anda? Tetapi bahkan jika Anda memiliki trik yang tersisa, Anda tidak akan dapat menggunakannya lagi. Kamu, hanya alam bijak tingkat pertama, tidak memiliki masa depan selain menjadi seorang pengunyah setelah dikelilingi oleh 6 serigala emasku. Cao Jin telah mengganggu Jiang Chen sebelumnya karena dia ingin membuat Jiang Chen tenang, dan juga karena dia juga menggunakan kesadarannya untuk menyelidiki medan di sekitarnya, untuk berjaga-jaga jika Jiang Chen merencanakan apapun. Setelah dia selesai menyapu, Cao Jin membuat langkah pertama untuk menjebak Jiang Chen dengan 6 serigala. Semuanya ada dalam genggamannya sekarang, dan dia tidak perlu bertindak lagi. Jiang Chen tiba-tiba tersenyum. Kebetulan sekali. Kebetulan apa? Nada bicara Cao Jin dingin. Yah, kamu bilang kamu menggangguku sekarang, tetapi hal yang sama berlaku untukku. Sepertinya kita benar-benar tidak percaya satu sama lain. Nada Jiang Chen santai saat sedikit senyum santai melintas di matanya. Anda ingin menang dengan angka. Ayo, dia membuat segel tangan dan memanggil sarang batu Milliondich. Beberapa ratus ribu tikus Gold Beater melonjak keluar dengan marah, langsung mengisi setiap inci persegi ruang kosong dengan momentum yang membesarkan hati. Bahkan ada tikus di bawah kaki Cao Jin. 6 serigala secara individual berada di peringkat Santo Bumi, tingkat kultivasi bahkan lebih tinggi dari Raja Tikus. Tapi sekuat mereka hanya 6, sedangkan ada ratusan ribu tikus penggigit emas. Selain itu, elemen yang paling tidak ditakuti tikus adalah makhluk roh dari atribut logam. Reputasi tikus penggigit emas untuk dapat menghancurkan apapun bukanlah bualan kosong. Bahkan para ahli tingkat dewa hanya bisa mundur ketika mereka bertemu dengan sekelompok tikus penggigit emas yang merusak. Jika mereka mengarahkan pandangan mereka pada sesuatu, tidak akan ada yang tersisa dari mereka kecuali tulang yang retak. The Gold Beater King Rats khususnya adalah ras yang bahkan bisa melahap surga. Cao Jin sangat senang dengan kepintarannya barusan, bergembira karena perasaan plot yang muncul dengan baik. Siapa yang mengira bahwa suara gemetar dan ekspresi kecewa Jiang Chen hanya bermain-main dengan Cao Jin. Ini berarti Jiang Chen tahu dari awal bahwa Cao Jin punya cara untuk mengurus miasma. Sama seperti dia menyelidiki Jiang Chen juga melakukan hal yang sama padanya. 6 serigala berlarian ke segala arah, mengirimkan tikus penggigit emas yang tak terhitung jumlahnya terbang di udara dari angin yang dibentuk oleh gerakan cakar, memenuhi udara dengan darah dan sisa bulu. Namun, ketika tikus penggigit emas menjadi marah, mereka adalah jenis yang mengamuk. 6 serigala benar-benar membuat marah tikus penggigit emas, terutama karena Jiang Chen telah berjanji kepada mereka bahwa mereka dapat memiliki semua daging dan darah serigala. Keenam makhluk itu bukanlah ilusi yang dibuat dari mesin terbang, tetapi makhluk roh dengan daging dan darah asli. Hanya saja mereka disegel oleh rune sebagai makhluk kontrak Cao Jin. Makhluk roh alam bijak bumi ini tidak lebih dari pesta untuk tikus penggigit emas, sehingga yang terakhir menjadi lebih liar setelah menerima janji Jiang Chen. Tidak peduli bagaimana serigala berlari ke sana kemari, ada tikus penggigit emas yang tak terhitung jumlahnya yang tanpa rasa takut melompat untuk menjerat mereka. Setelah berevolusi beberapa kali, ada banyak tikus alam suci di antara mereka, jadi mereka tidak perlu mati dengan satu pukulan dari cakar tajam serigala. Pertempuran menjadi semakin gila.